Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Di video ini kita akan membahas materi siklus Krebs. Sebelum ke materi, apakah kamu tahu apa itu respirasi seluler? Respirasi seluler adalah reaksi pemecahan glukosa untuk mendapatkan energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, yang membutuhkan oksigen untuk menyelesaikan reaksinya. Saat kamu mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa, setiap molekul glukosa kemudian akan dipecah melalui 4 tahapan sampai dihasilkan energi. 4 tahapan tersebut yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron, dan kemiosmosis. Sir Hans Adolf Krebs adalah seorang ahli biokimia berkebangsaan campuran Jerman dan Inggris yang menemukan istilah siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan salah satu tahapan dari proses respirasi sel secara keseluruhan. Siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat. Siklus Krebs terjadi di dalam suatu organel sel yaitu mitokondria, lebih tepatnya di matriks mitokondria. Selanjutnya, bagaimana tahapan dari siklus Krebs? Ada 8 tahapan dari siklus Krebs. Tahap pertama, asetil koenzim A yang memiliki 2 atom karbon yang merupakan hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetil dengan oksaloasetat membentuk ikatan senyawa asam sitrat yang memiliki 6 atom karbon. Karena asam sitrat adalah senyawa yang terbentuk pertama, itulah mengapa siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat, koenzim A akan dilepaskan sehingga asam sitrat tidak akan memiliki koenzim A. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah sitrat sintase. Tahap kedua yaitu asam sitrat diubah menjadi asam isositrat yang masih memiliki 6 atom karbon. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini adalah isomerisasi. Tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu reaksi pelepasan molekul air, prosesnya disebut dehidrasi, dan reaksi penambahan proses molekul air, disebut hidrasi. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah akonitase. Tahap ketiga, asam isositrat yang memiliki 6 atom karbon diubah menjadi asam alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Tahap ini terjadi pelepasan ikatan. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Kemudian, di tahap ini juga terjadi proses dekarboksilasi atau pelepasan karbon berjumlah 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah isositrat dehidrogenase. Tahap keempat, asam alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk CO2. Selain itu, di tahap ini terjadi reduksi NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi penambahan koenzim A, sehingga koenzim A akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil koenzim A. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahap kelima, asam suksinil koenzim A yang memiliki 5 atom karbon diubah menjadi asam suksinat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak terjadi pengurangan atom karbon, melainkan terjadi beberapa reaksi, yaitu
Fosfat inorganik (FI) akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP, membentuk GTP. Kemudian pada beberapa sel, GTP akan ditransfer lagi ke ADP, sehingga membentuk ATP. GDP dan ATP keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil koenzim A sintase. Tahap 6, suksinat yang memiliki 4 atom karbon diubah menjadi asam fumarat yang memiliki 4 atom karbon. Tahap ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD, membentuk FADH2. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinat dehidrogenase. Tahap ketujuh, asam fumarat yang memiliki 4 atom karbon diubah menjadi asam malat yang memiliki 4 atom karbon pula. Pada tahap ini terjadi reaksi penambahan air H2O. Prosesnya disebut dehidrasi. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah fumarase. Tahap ke-8 atau terakhir, asam malat yang memiliki 4 atom karbon diubah menjadi asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pembentukan enzim NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase. Hasil dari siklus Krebs adalah 6 NADH, 4 CO2, 2 FADH2, dan 2 ATP. Hasil ini merupakan 2 kali siklus atau putaran, karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A. Untuk mempermudah mengingat tahapannya, maka kita gunakan jembatan keledai untuk siklus Krebs. Si isokesunat sama pulat kondisinya oke. Sitrat, isositrat, ketoglutarat, suksinil, suksinat, fumarat, malat, oksaloasetat. Jembatan keledai hasil siklus Krebs 6422 NaCO padat. Demikian penjelasan mengenai materi siklus Krebs. Semoga bermanfaat dan terima kasih.